Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Pagi, Ibu. Bu. Sehat semua hari ini? Sehat, Sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah, Sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua anak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Baiklah, sekarang duduk yang rapi semua. Karena kita akan memulai pelajaran diawali dengan doa. Ayo anak ibu, ketua kelas siapa ini yang memimpin doa? Silakan anak ibu. Saya, Bu. Ya, anak ibu silakan. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Alhamdulillah, rabban wabil bil islami dinan, wabi Muhammadin nabiyyan ya wa wa rasulah. rasulah. Rabbi Rabbi Nih. zidni ilman warzuqna warzuqni fahman wa Amin. sholihan. Amin. Amin. Baiklah, sudah berdoa, berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Tapi anak ibu kok tidak bersemangat ya? Kenapa ini ya? Uang jajannya sudah dikasih Mas, kan? Bu. Lupa, Udah, Mas, Bu. Bu. Sudah ada uang jajannya kan anak ibu? lupa, Bu. Udah, Bu. Jangan Tapi Bu. kurang, Bu. Kurang Belum, banyak. Bu. Ayo anak ibu, Tuh, Bu. kita sama-sama tepuk Tinggal gocek, semangat. Bu. Tepuk Semangat. 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 Yes. Tuh. Semangat. Semangat. Yang ibu rasa lebih semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Dan ibu, hari Ya, ini Bu. apakah ada yang absen? Tidak, Ya, Bu. Bu. Ada yang Hadir udah semua nih, ditulis, Bu. Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Ya, Hadir. bagus. Jangan malas-malas ya anak ibu ya untuk sekolah ya, untuk belajar Ya, Ya, ya. Bu. Karena Ya, Bu. ilmunya itu untuk kamu sendiri, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau sudah berdoa, sudah duduk yang rapi, ibu akan memulai pelajaran yang mana tema hari ini adalah beriman kepada kadar dan kadar. Ya, sebelum ibu menjelaskan apa itu kadar, ibu mau bertanya dulu kepada kamu semua. Apa itu arti iman? Pada pembelajaran yang lalu kita mempelajari iman kepada hari akhir. Nah, ini juga iman. Yang ibu tanyakan, apa itu iman anak ibu? Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Saya, Bu. Ya, diucapkan anak ibu. Percaya, Bu. Percaya, Bu. Oh ya, percaya. Alhamdulillah berarti anak ibu masih mengingat materi-materi sebelumnya. Jadi, untuk saat ini ibu akan menjelaskan beriman kepada kadar dan kadar, khususnya apa itu arti kadar dan apa itu arti kadar. Ayo anak ibu semuanya perhatikan ke papan tulis. Perhatikan semuanya ke depan. Ibu akan menjelaskan arti kadar. Apa itu kadar? Kadar adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya. Yang mana makhluknya? Ya kita ini selaku hamba-hambanya. Termasuk dalam firman Allah yang menyebutkan yang artinya adalah tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan juga yang menimpa dirimu. Jadi kita nak ya, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Itulah arti kadar, yang mana semua keputusan yang ada di kehidupan kita adalah semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, arti kadar adalah, ayo anak ibu, siapa sini yang bisa menyebutkannya?
Saya, Bu. Firman Iya, Bu. atau dan artinya. Ayo mana Ibu? Silahkan. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya Saya, boleh, Bu. siapa saja boleh. Qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya, Bu. Ya, firmannya anak Ibu bacakan sekalian. Bu, nggak pakai kacamata, Bu. Nggak nampak. Saya aja lah, Sayanya, Bu. Bu. Yang lain anak Saya, Ibu Bu. boleh. Saya. Rahmadianto. Saya, Bu. Siapa Rahmadianto Ya, Bu. boleh? Bisa, Bu. Ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, Bu, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, Bu. Iya, bagus. Bagus sekali ya membaca ayat Al-Qur'annya ya, melafalkannya ya, Nak Ibu ya, Rahmat Adianto. Sudah juz berapa nak ngajinya, Nak? Udah jus apa, Bu? Jus 21, Bu. Oh, alhamdulillah, berarti tamat sekolah. Insya Allah khatam ya, Nak Ibu ya. Iya, Bu. Nanti Ibu saya undang lah, Bu. Iya. Jadi, yang dibacakan teman kamu tadi, pengertian dari kadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap makhluknya, yaitu yang telah terjadi pada diri kita. Di mana apapun yang terjadi pada diri kita ini semuanya itu sudah ketentuan atau takdir yang harus kita terima. Jadi, di sini kita harus mensyukuri takdir apapun yang kita terima, anak ibu. Ya, untuk selanjutnya, di sini ada hubungan antara kada dan kadar, di mana hubungan antara kada dan kadar ini merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan karena kada diibaratkan rencana. Sedangkan kadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kadarnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau sudah Allah berkehendak kun kayakun, maka terjadilah apapun yang akan kita alami. Di itulah hubungan antara kada dan kadar. Ibu harap kamu dapat paham ya anak ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk selanjutnya, kada dan kadar disebut juga dengan takdir. Takdir dalam materi ini terbagi dua, yaitu takdir mu'alak dan takdir mubram. Apa itu takdir mu'alak? Ayo, siapa yang bisa membacakan anak ibu? Boleh satu orang yang suaranya Saya, kuat ya. Bu. Saya, Bu. Ya, boleh. Takdir mu'alak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diubah oleh manusia dengan cara usaha atau ikhtiar dengan berdoa. Iya, contohnya apa Contohnya, anak ibu? orang yang malas belajar menjadi pandai karena rajin belajar, Bu. Iya, itulah pengertian dari takdir mu'alak beserta contohnya yang telah dibacakan oleh teman kamu. Yang mana takdir mu'alak itu takdir atau ketentuan Allah yang dapat diubah. Contohnya, seperti yang tercantum dalam video pembelajaran ini, orang yang malas belajar menjadi pandai. Karena apa? Karena keinginannya untuk mendapatkan nilai yang tinggi, maka dia rajin belajar, merubah dirinya, merubah kesehari-hariannya untuk lebih banyak belajar. Lanjut, kita lanjutkan. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya di sini kematian. Ya, kematian itu tidak ada yang mengetahui anak ibu. Kapan kita mati?
Kapan itu waktunya tidak ada yang tahu. Hari ini kah, nanti siang kah, atau besok kah? Tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui kapan takdir kita datangnya kematian itu. Paham anak ibu ya? Paham, Bu. Bu. Ya, bagus kalau paham. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini ibu paparkan atau ibu jelaskan hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Dengan beriman kepada qada dan qadar, seorang muslim tidak akan putus asa atas segala cobaan dan musibah yang menimpa. Mereka akan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diterima dan berusaha menerima segala cobaan dan ujian yang menimpa. Jadi Ibu rasa dari pemahaman materi ini, Ibu jelaskan kembali bahwa kita diwajibkan agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apapun yang kita terima atau atas apapun yang diberikan Allah untuk kita. Yang diberikan bentuk kesenangan, kita bersyukur. Yang diberikan bentuk ujian dan musibah, kita ikhlas dan tawakal sabar menghadapinya. Insya Allah, Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Paham anak ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Anak ibu, Saya, Ya, Bu. Bu. masih semangat kan? Semangat, Semangat, Bu. Bu. Ya, kalau masih semangat, sekarang kita bentuk kelompok, buat kelompok menjadi 3 kelompok. Satu kelompok kamu buat 5 orang. Setelah nanti kamu buat 5 kelompok, 5 orang, ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kamu kerjakan. Dan di sini karena waktunya mungkin tidak memadai untuk kita bahas hasilnya, boleh kamu sambung nanti di rumah, diskusikan dengan teman kelompokmu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang sama-sama kita bahas dan ibu nilai nanti hasilnya. Ya enak ibu ya, bisa ya? Bisa, Ya, Bu. Bu. Oke, kalau bisa sebelum ibu menutup pembelajaran ini, ibu minta di antara kamu ke depan untuk mempresentasikan atau hasil pemikiran kamu, hasil pemahaman kamu di depan kelas. Ayo anak ibu, bisa satu orang ke depan? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bu. Ayo, siapa yang berani ke depan? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, bacakan boleh, Umi? Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dengan beriman kepada qada dan qadar, seorang muslim tidak akan putus asa dengan segala cobaan yang menimpa, Bu. Oke, baiklah kamu mungkin sudah paham atas pemahaman yang Ibu berikan. Insya Allah dapatlah kamu terima dengan baik dan dapatlah kamu amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di Ya, sini Bu. Ibu ucapkan, sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil Dan Ibu minta alamin. maaf atas segala kesalahan, kehilafan, dan kekurangan kepada anak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hayati. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dosen. Oke lah, baik. Mbak Hayati. Nah, ini sekali lagi kan juga ya, hati-hati untuk menerjemahkan tulisan Arab itu ke bahasa Indonesia. Nah, takdir, ada kodo dan ada kodar. Nah, kalaupun tulisannya kada, jangan dibaca kada lagi, Bu. Kodo, yang benar kodo. Itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kodo dan kodar. Kalaupun tulisan Latinnya,